Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang besar, yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan di pembahasan yang pertama setelah kita libur di bulan Ramadan, yaitu melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ya, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang menjelaskan kepada kita kurang lebih ada 200 soal jawab tentang akidah al-Islamiyah yang mesti diimani oleh seorang hamba. Yang kalau kita mengimani hal-hal tersebut, insyaallah kita akan termasuk golongan At-Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, ya, golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pembahasan kitab ini beliau selalu menyertakan dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah di setiap pertanyaan-pertanyaan masalah akidah, dan beliau jelaskan dengan begitu detail di dalam setiap pertanyaannya. Pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan kita sampai di pertanyaan yang ke-31. Ya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang ke-32. Ya, di buku terjemahnya di halaman ke-34. Kemudian di filenya seperti yang kita lihat di layar, ini di halaman 44. Ya. Adapun di kitab Arabiknya di halaman ke-43. Baik, ya, pembahasannya ini seputar tentang rukun Islam yang 5. Ya, jadi kalau di pertemuan yang lalu tentang asyhadatain, 2 kalimat syahadat, kemudian tentang dalil, ya, perkara salat, amalan salat dan zakat, maka kita masuk ke pertanyaan 32, yaitu tentang ma dalilu as-shaum. Ya, apa dalil berpuasa? Apa dalil berpuasa? Ya, maksudnya apa dalil bahwasanya puasa itu termasuk rukun Islam yang 5, termasuk perkara yang diwajibkan. Nah, puasa yang mana jamaah sekalian? Yang dimaksudkan adalah puasa Ramadan. Karena puasa ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, ada puasa nadar, ada puasa kafarah. Yang dimaksudkan dalam rukun Islam yang 5 adalah puasa Ramadan. Sebagaimana juga salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Adapun yang lain salat-salat sunnah, maka ini merupakan penyempurna. Tapi yang dimaksud dalam rukun Islam yang 5 puasanya adalah puasa Ramadan. Nah, apa dalil diwajibkannya puasa Ramadan jemaah sekalian? Beliau menjelaskan al-jawab, jawabannya adalah qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah kepada ahlul iman dengan menyebutkan sifat mereka. Wahai orang-orang yang beriman. Ini disebutkan banyak di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian, sampai ada kitab yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan atas seruan Allah kepada orang-orang yang beriman.
Nah, itu beliau memberikan syarah atau tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, khusus yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, ini yang kita garis bawahi sama sekalian, lafadz kutiba. Ya, kutiba artinya dituliskan. Namun dalam ayat ini maksudnya telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat atau orang-orang yang sebelum kalian. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, lafadz kutiba 'alaikum dalla 'ala fardiyatihi. Ya, lafadz kutiba ini menunjukkan fardunya atau diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Lafadz kutiba 'alaikumusiyam. Wa qala ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, kemudian di ayat 185-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Ya, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, yaitu di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil tentang diwajibkannya puasa Ramadan dari Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian wa fi haditsil A'rabi, ya, kalau kita lihat dalam dalil ya secara sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Al-A'rabi, ya, hadis seorang Arab, ya, seorang sahabat yang berasal dari Badui. Beliau mengatakan, "Akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam." Ya Rasul, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan dari berpuasa. Jadi dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku ma faradallahu alayya, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa. Artinya dari amalan puasa itu yang wajib yang mana? Kalau sholat yang wajib yang 5 waktu, kalau berpuasa apa yang wajib bagiku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahrul Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, itu yang wajib. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau yang sunnah. Ya, maksudnya kalau engkau mau menambah dengan puasa-puasa yang sunnah, maka silahkan. Tapi yang wajibnya adalah puasa di bulan Ramadan. Karena pertanyaannya, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa. Nah, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fasaumu alladzi ruknul Islam huwa saumu Ramadan duna ghairiha. Ya, jadi dalil di dalam ayat maupun di dalam hadis ini menunjukkan yang diwajibkan kepada kita dan termasuk dari rukun Islam yang 5, yaitu puasa di bulan Ramadan dan bukan yang lainnya. Ya, baik itu puasa nadar, puasa kafarah maupun puasa-puasa yang sifatnya sunnah. Hanya yang diwajibkan saumi Ramadan. Nah, insyaallah demikian pertanyaan yang ke-32 jamaah sekalian. Nah, kita masuk kepada rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima, tentang ibadah haji. Nah, di sini ada pertanyaan, ma dalilul hajj? Ya, apa dalil tentang ibadah haji? Ya, maksudnya apa dalil bahwasanya ibadah haji itu adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5 yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, ya jawabannya adalah qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, wa atimmu, dan sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji maupun ibadah umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini lafadznya wa atimmu, dan sempurnakanlah oleh kalian. Ya, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwasanya lafadz atimmu, ya, sempurnakanlah oleh kalian, ini menunjukkan al-amru bi aslihi, ya, perintah kepada asalnya, perintah kepada asal ibadah tersebut, yaitu ibadah haji.
Coba kita perhatikan ayatnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, ini tidak secara langsung memerintahkan tunaikanlah haji, tetapi lafadznya bagaimana? Sempurnakanlah ibadah haji. Beda ya. Kalau tunaikanlah ibadah haji, kalau lafaz dalam ayat ini sempurnakanlah ibadah haji. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, atimmu, sempurnakanlah. Ini secara isyarat menunjukkan perintah kepada pokoknya, yaitu tunaikanlah ibadah haji. Ya, sama seperti kita mengatakan sempurnakanlah sholat. Berarti di dalamnya terdapat perintah untuk apa? Untuk sholat. Wahai fulan, sempurnakanlah sholatmu. Artinya tunaikanlah sholat dan sempurnakanlah sholat tersebut. Bisa difahami ya. Jadi secara ayat di sini lafadznya wa atimmu, sempurnakanlah. Kan pertanyaannya ma dalilul hajj, apa dalil haji? Apa dalil diwajibkannya ibadah haji? Meskipun di sini tidak secara langsung tunaikanlah haji, tapi dalam lafaz sempurnakanlah ibadah haji tersirat tunaikanlah ibadah haji dengan menyempurnakannya. Paham yang dimaksud ya? Bisa difahami maksud beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin? Ya, jadi lafaz al-itmam atau sempurnakanlah terkandung di dalamnya perintah untuk menunaikan ibadah haji. Ya, ini di dalam surah Al-Baqarah 196. Kemudian di ayat yang lain ya, Ali Imran ayat yang ke-97 ya, dalil tentang wajibnya ibadah haji. Firman Allah Azza wa Jalla, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup untuk mengerjakan perjalanan ke Baitullah. Nah, coba kita perhatikan ayatnya. Di sini terdapat huruf ala. Walillahi ala. Ketemu ya? Lafaz ala, walillahi ala. Ya, lafaz ala jemaah sekalian ini menunjukkan khitabus syara' dalla 'alal wujub. Ya, jadi lafaz ala di sini kalau ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menunjukkan kepada wajibnya perkara tersebut. Ya, walillahi 'alan nas, dan ibadah haji atau pelaksanaan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, secara harfiah apa arti ala? Di atas. Tapi di sini menunjukkan kepada wajibnya. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, di dalam khitabus syara', di dalam nas-nas Quran maupun hadis, lafaz ala menunjukkan kepada wajibnya perkara tersebut, dan ini disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bada'i' Al-Fawaid. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang penggunaan lafaz ala menunjukkan wajibnya satu perkara dalam kitab Bada'i' Al-Fawaid. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Bada'i' Al-Fawaid. Kemudian juga oleh Imam As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani ya dalam syarah ya, dalam syarah manzumah beliau. Manzumah itu bait-bait ya. Dalam syarah manzumah beliau di dalam usulul fiqh. Nah, ya, jadi jelas sekali ayat ini menunjukkan akan wajibnya ibadah haji bagi siapa yang mampu tentunya. Nah, kemudian ada tambahan faedah dari beliau, dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya di penghujung ayat ini juga menunjukkan wajibnya. Yaitu apa lanjutan dari ayat ini? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar, lanjutan dari ayat ini ya. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya 'alal 'alamin. Nah, kata beliau, la yutlaq al-kufr illa 'ala syai'in wajib atau illa 'ala tarkin wajib sawa'un kufrun asghar am akbar. Ya, adanya lafaz barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kafir, tidaklah disebutkan kecuali kalau seseorang meninggalkan perkara yang wajib. Perkara apa yang wajib?
Coba kita lihat ayatnya ya. Ali Imran ayat yang ke-97. Supaya lebih jelas. Ya. Ya ini ya. Jadi yang diambil oleh penulis di sini Syekh Hafidz Al-Hakami di tengah dari ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mana dalilnya? Lafaz 'alan nas, dan kewajiban bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Nah, tambahan faedah bahwasanya di akhir ayat ini wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin juga merupakan dalil yang lain akan diwajibkannya ibadah haji. Bisa dimaksudkan ya, bisa difahami di mana pendalilannya lafaz wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari akan kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan dari semesta alam. Lafaz kafara, barang siapa yang mengingkari, ini tidaklah disebutkan kecuali kalau seseorang meninggalkan perkara yang wajib. Artinya ibadah haji itu hukumnya apa? Wajib. Jelas ya. Jadi berarti ada berapa di sini? Dalil yang pertama, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalil yang kedua, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalil yang ketiga di ayat yang sama, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi yang disebutkan di kitab kita ada dua dari ayat. Kalau tambahan faedahnya ada tiga. Yang ketiga adalah di ayat yang sama, yaitu Ali Imran 97 di bagian akhirnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya Allah tidak akan menyebutkan lafaz kafara kecuali kalau seseorang itu meninggalkan perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah. Mafhum insyaallah ya. Bisa difahami? Ya, kalau diam ini kita enggak tahu paham apa enggak. Ya. As-sukut alamatur ridha ya. Dia menunjukkan ridha ya. Ya, baik. Jadi maksudnya beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, lafaz kafara itu tidaklah disebutkan kecuali kalau seseorang meninggalkan perkara yang wajib. Kan di sini ayatnya, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Tidaklah disebutkan lafaz kafara kecuali kalau seseorang meninggalkan perkara yang wajib. Berarti meninggalkan ibadah haji adalah, kalau dia mampu, adalah salah satu di antara perkara yang besar. Paham ya? Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji hukumnya wajib. Dalam ayat ini ada dua pendalilannya, lafaz 'alan nas dan yang kedua wa man kafara. Lafaz 'alan nas dan yang kedua lafaz wa man kafara. Ya, yang pegang kitab bisa dituliskan ya di sisinya dari bagian bawahnya. Dalil yang ketiga adalah lanjutan ayat yang sama, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Baik, ini dari sisi ayat jemaah sekalian. Kemudian dari sisi hadis dibawakan di sini oleh penulis yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala yang menunjukkan ibadah haji itu wajib jemaah sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala kataba 'alaikumul hajja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Di mana hal yang menunjukkan wajibnya? Sama dengan ayat lafaz kataba. Ketemu ya? Ada ya lafaz kataba. Itu seperti dalam ayat dalam Al-Baqarah 183 kutiba. Ya, kataba sama kutiba sama. Cuman di sini kataba ya menggunakan fi'il madhi. Kutiba fi'il madhi lil majhul, ya telah diwajibkan. Kalau kataba sesuatu yang wajib. Alaikum, ya jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Ya, lafaz lengkapnya kita lihat di footnote hadis innallaha kataba 'alaikumul hajja. Ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia,
qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji. Lafaz di sini farado. Lafaz farado telah mewajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji, fahujju, maka hendaknya kalian berhaji. Ya, itu bisa digarisbawahi ya di footnote yang ke-57. Lafaz farado, Allah telah mewajibkan. Ketemu ya sama sekalian? Ya, farado telah mewajibkan. Ini jelas sekali. Kalau dalam lafaz kita yang bagian atas kataba, Allah telah mewajibkan. Ya. Kemudian lebih lanjut disebutkan di sini sumber di dalam hadisnya itu Sahih Muslim, Kitabul Hajj, bab fardul haji marratan fil umr. Ya, jadi kalau jamaah sekalian lihat dalam Sahih Muslim itu akan ketemu di Kitabul Hajj. Ya, Kitabul Hajj yang maksudnya bab tentang ibadah haji di subbab fardul hajj marratan fil umr, kewajiban menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Ya, bagi yang mampu tentunya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dari Abu Hurairah dan juga dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah dalam kitabnya Imam Ahmad itu Al-Musnad. Nah, ya detail sekali ya di sini ta'liqnya di dalam footnote-nya sumber-sumber pengambilan kitab-kitabnya di dalam kitab para ulama ahlul hadis. Nah, ya kemudian juga dalil yang kedua dari sisi hadis ya, yaitu hadis Jibril yang masyhur sekali. Insyaallah jamaah sudah mengenal hadis Jibril, yaitu kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ditanyakan tentang agama Islam atau rukun Islam yang 5. Nah, di antara jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Mafhum ya? Ini dalil yang kedua dari hadis. Kemudian yang ketiga, hadis bunyal Islam ala khamsin. Ya, telah diwajibkan, saya ulangi, bunyal Islam telah didirikan. Ya, didirikan agama Islam itu di atas 5 perkara. Nah, satu di antaranya adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, dalil-dalil tersebut dan yang lainnya jemaah sekalian, baik dari ayat maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya menjelaskan kepada kita dengan jelas dan gamblang akan wajibnya menunaikan ibadah haji sekali dalam seumur hidup barang siapa yang mampu menunaikannya. Nah, ya sehingga ijma ya kaum muslimin bahwasanya ibadah haji termasuk dari rukun Islam yang 5 dan kewajibannya sekali seumur hidup. Barang siapa yang menambah, maka itu merupakan sesuatu yang sunnah baginya. Ya, dia mampu, dia pernah haji, lalu dia haji lagi, maka haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu merupakan sesuatu yang sunnah. Yang masuk dalam rukun Islam yaitu ibadah hajinya sekali dalam seumur hidup yang dia lakukan di dalam hidupnya. Ini yang wajib kalau dia mampu. Bisa difahami ya insyaallah. Jadi 2 kalimat syahadat, menunaikan ibadah salat yang mana? Salat 5 waktu. Kemudian zakat yang mana? Zakatul mal. Tidak termasuk zakatul fitrah atau zakat fitri. Kemudian puasa yang mana? Puasa Ramadan. Ibadah haji yang mana? Yang sekali seumur hidup. Ya, inilah rukun Islam yang 5 jamaah sekalian yang merupakan dasar dalam agama kita, prinsip dasar dalam agama kita yang disebut rukun Islam yang 5. Baik. Nah, kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, lamma bayyana al-musannif 'ala al-arkan al-khams awrada su'alan yata'allaq bi hukmi jahdiha. Ya, setelah beliau ya Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan kepada kita rincian dari rukun Islam yang 5 mulai dari 2 kalimat syahadat sampai haji, maka di sini di pertanyaan ke-34 beliau hendak mengutarakan pertanyaan, yaitu orang yang mengingkari rukun Islam yang 5 jamaah sekalian atau salah satunya. Ya, ini kan prinsip diimani, diyakini adanya rukun Islam yang 5. Tayyib, pertanyaannya kalau ada orang yang mengingkari bagaimana? Ini yang hendak beliau utarakan kepada kita.
Pertanyaannya yang ke-34, ma hukmu man jahada wahidan minha au aqarra bihi wastakbara anhu. Ya, apa hukum orang yang mengingkari wahidan minha, salah satu dari rukun Islam yang 5, au aqarra bihi, atau dia mengakuinya, oh benar rukun Islam itu 5, tapi wastakbara anhu, dia menyombongkan diri darinya. Apa hukumnya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya perbedaan antara mengingkari jamaah sekalian dengan mengakui, ya, dengan mengakui tetapi menyombongkan diri, bedanya adalah kalau al-jahid orang yang mengingkari itu adalah ghairu muqirrin bil kulliyah. Orang yang mengingkari itu mengingkari bisa sebagiannya, bisa seluruhnya. Lafaz jahada ini dalam lafaz Arabiknya, coba kita perhatikan di layar. Nah, ini ya. Ma hukmu man jahada. Nah, ini yang saya tunjuknya. Ma hukmu man jahada. Apa hukum orang yang jahada? Jahada artinya mengingkari. Nah, mengingkari itu apa maksudnya? Mengingkari itu kata beliau ghairu muqirrin bil kulliyah, tidak mengakui keseluruhannya, tidak mengakui rukun Islam. Itu namanya apa? Mengingkari. Ada jenis yang kedua, mustakbir, menyombongkan diri. Kalau menyombongkan diri, dia mengakui benar rukun Islam 5, tetapi istakbaro, dia menyombongkan dirinya, tidak mau melaksanakannya. Dua-duanya termasuk dari kekufuran. Dua-duanya termasuk dari apa? Kekufuran. Karena kata beliau di antara jenis-jenis kekufuran ada kufrul juhud, ada kufrul istikbar, ada kufur karena mengingkari, ada kufur karena kesombongan. Kalau mengingkari itu tidak yakin. Kalau menyombongkan diri, dia bisa jadi mengakui. Misalnya, yang satu mengatakan wal iyadzubillah, dia mengingkari wajibnya sholat misalnya. Yang satu lagi dia tahu sholat itu wajib tapi nggak melakukan. Paham sobat sekalian? Mengingkari itu nggak meyakini. Tapi kalau istakbaro, ya, dia aqarra bihi wastakbaro, dia mengakui tapi menyombongkan diri, artinya dia ngakui rukun Islam itu 5 tapi dia nggak mau melaksanakannya. Jelas bedanya ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Nah, jawabannya adalah yuqtalu kufran ka ghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin. Orang yang mengingkari atau mengakui tapi menyombongkan diri, nggak mau melaksanakannya, hukumnya ini kalau dalam hukum Islam ya, dalam kenegaraan peradilan Islam jamaah sekalian yang di situ diatur atau diterapkan hukum Islam, orang yang demikian yuqtalu kufran, orang tersebut dibunuh kufran karena kekufurannya. Karena apa? Kekufurannya. Kenapa? Karena dia mengingkari atau mengakui tetapi menyombongkan diri darinya. Kaghairihi minal mukadzibina wal mustakbirin, disamakan halnya dengan keadaan orang-orang yang mendustakan atau menyombongkan diri sebagaimana iblis dan juga Fir'aun. Ya, ini sekali lagi di negeri yang diterapkan hukum Islam padanya. Ya, kalau ada orang yang mengingkari salah satu dari hukum rukun Islam yang 5 atau dia mengakui tetapi menyombongkan diri darinya. Baik. Kemudian dijelaskan juga di pertanyaan yang selanjutnya, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang ke-34, ma hukmu man aqarra biha thumma tarakaha. Nah, bagaimana kalau seseorang itu mengakui rukun Islam yang 5 thumma tarakaha, tapi dia meninggalkannya. Dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak menyombongkan diri tapi enggak melakukan. Beda ya. Ada orang yang menyombongkan diri. Kalau jenis ini tidak menyombongkan diri tapi nggak melakukan. Sebabnya apa? Misalnya linawi takasul, karena malas. Au ta'wil, atau dia salah di dalam menakwilkan. Salah dalam di sini terjemahnya interpretasi ya. Maksudnya dia salah faham. Ya, dia nggak faham kalau sholat 5 waktu itu wajib, atau dia menganggap sholat 5 waktu itu demikian dan demikian, tidak harus setiap hari dilakukan.
Atau mungkin dia menganggap puasa Ramadan tidak wajib misalnya. Dia nggak paham. Atau dia meninggalkannya karena takasul, rasa malas. Bagaimana orang demikian? Sementara dia mengakui rukun Islam yang 5, beliau jelaskan di sini detailnya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ai al-arkan al-amaliyah al-arba'ah. Ya, soal yang ke-35 kata beliau ini berkaitan dengan rukun Islam yang 4. Tidak termasuk rukun Islam yang pertama. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Karena tidak mungkin orang itu, kata beliau, mengucap 2 kalimat syahadat lalu dia meninggalkannya karena al-kasal, rasa malas, atau karena takwil. Tapi yang dimungkinkan yang 4, yaitu sholat, kemudian puasa, zakat, kemudian puasa atau ibadah haji. Ya kan, kalau 2 kalimat syahadat sifatnya apa? Keyakinan atau amalan? Keyakinan. Kan tidak mungkin seseorang meninggalkan keyakinan karena malas. Malas itu biasanya identik dengan apa? Perbuatan. Perbuatan yang tidak dilakukan, kan gitu ya. Nah, yang perbuatan dari 5 itu yang mana? Yang 2 sholat, kemudian yang zakat, ketiga, 4 puasa, yang kelima haji. Misalnya dia tidak sholat karena malas, atau tidak mau menunaikan zakat karena hal tertentu padahal dia mampu, atau dia nggak puasa Ramadan karena malas, atau dia nggak mau menunaikan ibadah haji padahal dia orang kaya misalnya. Yang demikian bagaimana? Ya, jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ini kaitannya dengan rukun Islam yang 4 yang sifatnya amaliyah, yaitu dari rukun Islam yang kedua sampai yang kelima. Karena syahadat tidak ditasawurkan atau tidaklah dimungkinkan adanya meninggalkannya karena rasa malas atau takwil. Nah, di sini dirinci jawabannya. Al-jawab, amma shalah, adapun ibadah salat. Kita masuk ke yang kedua ya. Ini dibahas satu-satu. Yang kedua dulu dibahas. Kalau orang meninggalkan salat karena malas atau takwil, nanti dibahas yang puasa, zakat dan sampai haji. Yang salat dulu. Amma shalah faman akharaha an waqtiha, adapun ibadah salat, maka orang yang mengakhirkan dari waktunya bihadhihi sifat, dengan sifat yang telah diketahui, ya, dia mengakhirkan, ya, fa innahu yustatab, maka dia diminta untuk bertobat. Ya, jadi dia enggak mau melakukan salat sama sekalian, bukan karena mengingkari wajibnya. Ya, jadi begini hukumnya. Kalau orang yang mengingkari hukumnya salat, ini para ulama sepakat bahwasanya orang tersebut telah keluar dari Islam, mengingkari hukumnya sholat. Meskipun dia sholat, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, dia kafir meskipun dia melakukan. Atau yang kedua, dia tidak melakukan dan dia menganggap sholat wajib itu 5 waktu tidak wajib, dan dia faham, bukan orang jahil ya, dia faham. Maka orang yang demikian menurut para ulama telah keluar dari Islam karena dia menentang syariat. Nah, yang dibahas adalah kalau orang itu mengakui sholat itu wajib, sholat 5 waktu, tetapi dia meninggalkannya. Bagaimana jemaah sekalian? Maka menurut beliau yustatab, orang yang demikian kalau di negeri Islam diminta taubat. Ayo kamu mau taubat apa enggak? Sholat apa enggak? Gitu ya. Kalau dia mau sholat, taubat, alhamdulillah. Fa in taba, kalau dia mau taubat alhamdulillah, wa illa qutila haddan. Kalau tidak, maka di negeri Islam, ya, jangan disalahpahami ya, di negeri Islam qutila haddan, orang yang demikian dibunuh dengan haddan karena sebagai hukuman baginya. Di sini terjemahnya bisa ditambahkan, di terjemahnya dia harus dibunuh. Ada lafaz yang kurang di sini, haddan sebagai hukuman baginya. Dibunuh sebagai hukuman baginya. Diminta taubat dulu. Wahai fulan, ini adalah perkara yang wajib, sedangkan engkau sudah mengaku sebagai seorang muslim, engkau sudah syahadat. Ini perkara salat 5 waktu adalah salah satu rukun Islam yang 5. Lakukanlah, bertobatlah kepada Allah. Enggak mau dia. Nah, maka dalam hukum Islam orang yang demikian qutila haddan, dibunuh dengan sebagai bentuk hukuman baginya. Paham sampai sekalian? Ya, daripada masuk neraka, ya diminta apa? Taubat. Itu dalam hukum Islam. Ya, sama kayak orang mau melakukan sesuatu yang bisa membinasakan dirinya dalam perkara duniawi. Itu kita tegur atau tidak sama sekalian? Diingatkan. Nah, jadi diminta taubat itu sebetulnya menyelamatkan dirinya.
di negeri Islam ya. Wahai fulan, ini perkara yang wajib dan dia diminta untuk taubat, diminta untuk sholat. Ya demi menyelamatkan orang tersebut dari siksa api neraka. Tetap nggak mau, tetap ini jamaah sekalian, berarti dia telah ya keluar dari agama Islam dan qutila haddan, sebagai bentuk apa? Hukuman. Ya, agar orang lain tidak mencontoh. Ya, ini kalau di negeri Islam jamaah sekalian seperti itu. Nah, tentunya di dalam hal ini jamaah sekalian, beliau berdalil ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang kelima. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum." Ya. Fa in tabu, ya, apabila mereka mau bertobat, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mereka mau menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Ya, berjalan di muka bumi maksudnya. Maka di sini ada hal yang disebutkan wa aqamus shalah, mau mendirikan salat. Ya, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, ada lanjutan dari hadis yang mulia ini, yaitu sampai mereka mau bersaksi 2 kalimat syahadat, termasuk juga mau menunaikan ibadah salat. Ya, sehingga di sini adalah hal yang sangat besar sekali, sangat agung sekali penunaian ibadah salat, dan seseorang tidak boleh meninggalkannya, ya, baik karena rasa malas atau yang lain. Salat yang mana? Yang 5 waktu. Kembali kepada rukun Islam yang 5 tadi. Jadi salat yang 5 waktu 17 rakaat inilah yang diminta, yang diharuskan, yang diwajibkan. Adapun salat sunnah kembali kepada orang tersebut. Kalau dia melakukan maka ini sungguh satu hal yang mulia, penyempurna amalnya. Kalau tidak melakukan tidak ada hukuman. Tapi yang dihukum di sini yang 5 waktu 17 rakaat tersebut. Baik, secara umum para ulama jamaah sekalian, khilafnya yaitu di dalam perkara kalau seseorang mengakui hukum wajibnya tetapi dia meninggalkannya karena rasa malas atau karena takwil. Ya. Adapun kalau dia mengingkari hukumnya, maka sepakat, semuanya sepakat hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau dia mengakui, oh sholat itu wajib, saya masih yakin, tapi dia nggak melakukan karena rasa malas jemaah sekalian, di sini ada beda pendapat. Ada di antara ulama jemaah sekalian yang mengatakan dia kafir. Ada di antara ulama yang mengatakan dia masih belum kufur, tetapi dia melakukan dosa besar. Paham ya? Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun yang jelas masing-masingnya memiliki dalil. Ya, di sini ada rinciannya ya, kalau kita perhatikan. Ya, ini dalil-dalil ya orang yang atau golongan yang mengatakan kufurnya. Ya, orang yang meninggalkan sholat meskipun hanya karena malas. Ya, di antaranya di dalam surah Al-Qalam jemaah sekalian. Dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-42, kemudian ayat yang ke-43, ya, kemudian juga surah Al-Muddathir, ya. Kemudian juga surah At-Taubah ayat yang ke-11. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara kita, ya, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Itu lafaz hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan dalil-dalil yang lain ya, yang dipakai atau digunakan sebagai landasan oleh para ulama yang menjelaskan kufurnya orang yang meninggalkan ibadah salat meskipun dia meyakini wajibnya. Ada juga sebagian ulama yang lain yang mengatakan tidak sampai kepada derajat kekufuran, tetapi yang jelas meninggalkan sholat adalah salah satu dari dosa-dosa besar, termasuk dari al-kabair yang orangnya hendaknya segera dinasihatkan untuk segera taubat kepada Allah dan segera menunaikan ibadah sholat. Nah, baik, ini yang pertama ya, masalah atau yang kedua, masalah sholat setelah syahadatain. Yang ketiga, wa amma zakah, adapun ibadah zakat. Fa in kana mani'uha mimman la syaukata lahu akhadhaha al-imam minhu qahran wa nakkalahu bi akhdhi syai'in min malih. Ya, kata beliau, adapun bila yang ditinggalkannya adalah zakat, dia 2 kalimat syahadat
dia menunaikan sholat, tapi dia tidak mau zakat, padahal dia wajib zakat. Kalau dia tidak mau menunaikan zakat sama sekalian, maka bila dia bukan orang yang berkuasa, dia nggak punya kekuasaan, dia hanya orang yang berharta, nggak punya kekuasaan tapi punya harta, maka pemimpin kaum muslimin di negeri Islam yang diterapkan hukum Islam padanya bisa mengambilnya secara paksa. Ya, didatangkan pihak keamanan dari pihak negara Islam tersebut untuk memaksa meminta harta yang mesti dia zakatkan karena dia tidak mau berzakat. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi ma'aha." Barang siapa yang menolak membayar zakat, maka kami akan mengambilnya dengan paksa ditambah dengan separuh hartanya. Kenapa kok dipaksa diambil sama sekalian? Karena itu sesungguhnya bukan haknya. Itu adalah haknya siapa? Fuqara wal masakin. Kan gitu ya. Jadi kalau di negeri Islam itu sebetulnya kaum muslimin menunaikan zakat, tapi tidak kena pajak. Yang kena pajak itu yang di luar Islam. Kalau di negeri Islam ini ya, di negeri Islam kaum muslimin menunaikan zakat, tapi tidak kena pajak. Yang kena pajak itu yang di luar Islam. Ya, beda dengan di negeri kita ya. Dua-duanya kita ya. Ya, zakat iya, pajak juga iya. Namun kita menunaikan pajak tersebut jamaah sekalian, kita serahkan ya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang sebuah kewajiban yang kita tunaikan. Ya, karena diwajibkan oleh pemerintah dan kita sami'na wa ata'na. Adapun hukumnya sendiri kembali kepada antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kayak kita bicarakan tentang zakat. Ya, jadi kalau di negeri Islam maka zakat ini ditunaikan. Kalau dia tidak mau, maka diharuskan untuk mengeluarkannya, dan pihak negara Islam berhak untuk meminta dengan paksa kepada orang yang telah wajib zakat tersebut. Baik, kemungkinan yang kedua jamaah sekalian, kalau orang tersebut punya harta dan punya kekuasaan, nggak mau zakat, dia punya kekuasaan, bagaimana? Nggak bisa diminta dengan paksa jamaah sekalian. Caranya adalah ya wajib 'alal imam qitaluhum, diperangi. Diperangi. Diminta dengan paksa nggak mau, dia punya kekuasaan, maka pemimpin kaum muslimin memerangi golongan tersebut atau daerah tersebut yang tidak mau bayar zakat. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur di masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana ketika itu ada sebagian orang yang tidak mau menunaikan zakat, diperangi oleh sahabat Abu Bakar karena ketika itu kekhilafahan kaum muslimin di bawah ya kepemimpinan sahabat Abu Bakar diterapkan hukum Islam padanya. Jelas sama sekalian ya. Jangan salah paham ya. Ini di negara Islam ya. Tadi hukum-hukum yang kita sampaikan, muslim yang tidak mau sholat kemudian diminta taubat, kalau nggak mau dibunuh dan seterusnya, termasuk di sini, ini di negara Islam. Ya, bukan di negeri kita, ini di negara yang diterapkan hukum Islam padanya. Ya, kenapa kok sampai seperti itu ya? Supaya orang tersebut selamat. Daripada dibiarkan akhirnya di neraka dia disiksa dengan harta yang dia tidak mengeluarkannya. Pilih mana sama sekali? Dipaksa di dunia atau disiksa di neraka dengan hartanya? Bagi orang tersebut kira-kira lebih mending mana? Tentu lebih mending diambil hartanya, dia selesai dari tanggungannya, daripada dia di akhirat terkena azab dengan tidak mau zakat. Seperti yang sholat tadi. Ya, kalau dibiarkan tidak ada hukuman seperti itu, orang dengan mudah meninggalkan sholat. Ya, sama dengan hukum yang lain, mencuri misalnya. Ya, ketika tidak diterapkan hukum potong tangan misalnya, dengan mudah orang mencuri, dengan mudah orang berzina, karena tidak ada hukumannya, hanya keluar masuk penjara. Tapi ketika diterapkan hukum cambuk, hukum rajam, ya homoseksual misalnya dibunuh. Ya, dalam hukum Islam seperti itu, uqtulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah orang yang melakukan homoseksual dan yang dilakukan padanya. Ya, ini memang kelihatannya kejam jamaah sekalian, tapi disitulah kehidupan. Orang akan berpikir 1000 kali untuk melanggar syariat Allah. Orang akan memikir 1000 kali bahkan lebih untuk tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu di bumi Allah tidak merdeka. Kita ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Pencipta kita, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka secara manusia, tetapi kita tidak merdeka dalam segala hal. Kita itu hamba. Karena itu kita disebut
Abdullah. Abdullah itu apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Ya ibaratnya seperti budak, hamba sahaya. Hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus nurut kepada aturan yang membikin kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian kenapa adanya hukum-hukum tersebut, dan kalau kita belajar dalam fikih akan kita dapati Kitabul Hudud, bab tentang masalah had-had. Had-had itu hukuman pencuri bagaimana, peminum minuman keras bagaimana, pezina bagaimana, dan seterusnya. Yang mana yang menerapkan itu semua Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan manusia. Tapi dalam qisas dan sebagainya terdapat kehidupan. Ya, dalam hukum Islam seperti itu, membunuh hukumnya dibunuh. Ya, sehingga orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh orang lain. Tapi ketika membunuh hukumnya hanya penjara, maka orang dengan mudah akan menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah, sedikit sekali orang yang dirajam, sedikit sekali orang yang dipotong tangan, karena memang hukumnya begitu berat, sehingga orang berpikir 2 kali bahkan lebih untuk melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah apa? Zakat sama sekalian. Berikutnya kita lanjutkan sedikit ya. Kalau orang meninggalkan rukun Islam yang berikutnya, puasa. Wa amma saum falam yarid fihi syai'un walakin yu'addibuhu al-imam aw naibuhu bima yakunu zajran lahu wa li amthali. Kalau puasa, maka tidak ada nas yang sharih yang jelas bagi orang yang meninggalkan puasa karena malas. Kalau dalam salat ada, dalam zakat ada, bagaimana solusinya? Kalau dalam puasa tidak disebutkan secara khusus, tetapi bagi seorang imam di sini bukan imam masjid, maksudnya pemimpin. Bagi seorang pemimpin, penguasa kaum muslimin atau wakilnya, hendaknya bima yakunu zajran lahu. Ya, hendaknya apa? Membuat orang yang enggak puasa karena malas tersebut jerah. Jadi membuat sesuatu aturan yang membuat orang yang enggak puasa diri ada efek jerahnya, jemaah sekalian. Kembali kepada kebijakan pemimpin kaum muslimin. Jelas ya. Kalau puasa, kalau sholat tadi kan diminta tobat, kalau enggak mau dibunuh. Kalau zakat diminta dengan paksa, kalau dia punya kekuasaan diperangi. Nah, kalau puasa tidak ada nas secara khususnya, namun bagi pemimpin kaum muslimin hendaknya memberikan pelajaran kepadanya supaya dia jera dan mau berpuasa. Baik, yang terakhir, adapun ibadah haji. Adapun ibadah haji, maksudnya ibadah haji itu kalau orang yakin ibadah haji itu wajib, dia mampu tapi enggak mau melaksanakannya, bagaimana? Fakullu umrul abad waqtun lahu la yafutu illa bil maut. Maka setiap umur seorang hamba adalah waktu baginya dan la yafutu, dia tidak akan kehilangan kecuali sampai ajal menjemputnya. Yang wajib bagi seorang hamba yang dia telah mampu untuk melaksanakannya, hendaknya mubadarah, bersegera untuk menunaikan ibadah haji. Ya, ibadah haji juga tidak ada nas khususnya. Kalau orang meninggalkannya karena malas, apa yang mesti dilakukan? Ya, tentu dia melakukan dosa besar jemaah sekalian. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin tidak ada nas secara khusus, tetapi ja'al wa'id al-ukhrawi, ada nas yang sifatnya ancaman secara akhirat bagi orang yang bermudah-mudahan dalam masalah ibadah haji. Dia mampu tapi dia nunda-nunda. Walam tarid fihi uqubah khassa fid dunya, tapi tidak ada nas yang sharih yang jelas tentang hukuman bagi orang tersebut di dunianya. Bisa difahami insyaallah ya. Ya, ini rincian beliau tentang orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 karena tidak mau melakukannya, bukan karena mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya, maka sepakat para ulama orang tersebut telah keluar dari Islam. Insyaallah demikian ya, kita cukupkan mengingat waktu sampai di pertanyaan yang ke-35 jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas syariat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah di atas rukun Islam yang 5, di atas rukun iman yang 6, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini pelajaran yang kita sampaikan agar kita tahu ya, sebagai penuntut ilmu, agar tahu hukum-hukum orang yang melakukan, yang meninggalkan demikian apa hukumnya, yang mengingkari bagaimana hukumnya, supaya kita faham. Tujuannya bukan sekedar faham, tapi kita bisa menyadarkan orang-orang di sekitar kita. Barangkali ada yang belum tersentuh untuk sholat, kita ajak untuk sholat. Belum tersentuh untuk puasa Ramadan, kita fahamkan, kita ajak untuk berpuasa Ramadan dan berpegang dengan rukun Islam yang 5.
Nanti di pertemuan mendatang, karena sudah selesai rukun Islam, kita akan masuk ke pembahasan tentang keimanan. Biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.